Inilah Husain, cucunda Nabi. Selain Husain tiada lagi. Ibunya syahidah dengan luka hati. Abahnya syahid ditikam belati. Abangnya syahid diracuni. Kini Al-Husain seorang diri. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Inilah raga mirip Rasulullah, pemuda surga, kekasih Allah, putra termulia Ali Asadullah, adik tercinta Hasan Hujatullah. Punggungnya dipasak puluhan tombak, dicincang-cincang ratusan pedang. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Tubuh yang sering dipeluk Rasul, putra kesayangan Ummal Batul. Belahan jiwa kini tergeletak tanpa kepala, tubuh berserak, tak dikafani, tak disolati, tak dimandikan, tak dikuburkan. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Biarkan diri kami menebus darahmu, biarkan jiwa kami menebus jiwamu. Semoga hidup kami bagai hidupmu, semoga mati kami bagai matimu, semoga bangkit kami bagai bangkitmu. Kumpulkanlah kami bersama syiahmu. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wal a'immatil hudah al-hadin al-mahdiyyin la siyama baqiyatillahi fil ardin ruhi wa ruhul alamin lahul fida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya ibna Rasulillah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keluarganya. Saya ucapkan salam takziah yang paling dalam kepada sahibul azza yang hakiki, yang al-Imam al-Hujjah al-Mahdi al-Muntazar ajjalallah ta'ala farajahu syarif, juga kepada para ulama, kepada para maraji', kepada mukminin dan mukminat sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang memang layak untuk bersama dengan Abu Abdillah al-Husain alaihi salam dan bersama dengan putra beliau yang dinantikan, yaitu Imam al-Hujjah salamullah alaih. Bulan Muharram tiba dengan membawa duka, membawa musibah, membawa kembali kenangan akan peristiwa yang terjadi di Karbala di bulan Muharram dan di hari Ashura tahun 61 Hijriah. Banyak orang yang bertanya-tanya kepada kita dan menyoal mengapa orang-orang Syiah, para pengikut Ahlul Bait alaihimussalam, masih terus menghidupkan peringatan-peringatan Muharram, menghidupkan duka yang dialami oleh Abu Abdillah al-Husain, menghidupkan narasi-narasi kesedihan yang menimpa keluarga Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bukankah mereka yang terlibat di peristiwa Karbala sudah tidak ada lagi, baik Imam Husain maupun para pengikutnya yang sudah syahid, atau dari keluarga Imam Husain yang disandra dan ditawan? Begitu pula dengan kelompok yang berhadapan dengan Imam Husain, baik yang memerintahkannya dari pusat ke pemerintahannya itu di Damaskus, maupun yang berada di Kufah, dan juga yang hadir di Medan, dari mulai Umar bin Sa'ad sampai pasukan-pasukannya. Bukankah mereka sudah tidak ada lagi? Dan bukankah sebagian dari mereka juga sudah ditumpas oleh gerakan Mukhtar Ats-Tsaqafi? Lalu apa urgensinya kita menghidupkan duka Imam Husain alaihissalam? Ini narasi yang semacam ini dibangun, disebarkan, diangkat untuk mempertanyakan mengapa orang-orang Syiah masih tetap menghidupkan Imam Husain alaihissalam, menghidupkan peristiwa Karbala, berlomba dalam tangisan dan air mata. Sebenarnya orang-orang yang mempermasalahkan hal ini, mereka hanya memandang peristiwa Ashura hanya sebuah peristiwa sejarah. Ketika sebuah peristiwa sejarah telah terjadi dan berakhir, maka berakhir pula lah. Yang tinggal hanya kenangan saja. Dan kenangan dari sejarah itu tidak perlu lagi untuk diungkit, untuk diungkap, untuk dibesar-besarkan. Padahal jika kita mau meneliti dan mau mencermati apa yang terjadi di Karbala, apa yang terjadi di Karbala tahun 61 Hijriah adalah satu dari sekian banyak konflik dan konfrontasi antara hak dan batil, antara kebenaran dan kebatilan. Dan konfrontasi antara hak dan batil sudah ada dari semenjak Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nabiullah Adam alaihissalam ke bumi ini sampai akhir zaman nanti. Hak dan batil selalu bersiteru, selalu berseberangan, selalu terjadi bentrokan antara hak dan batil ini. Yang terjadi di Ashura adalah satu dari sekian banyak contoh dalam sejarah
yang contoh dari pergumulan antara hak dan batil. Karena itu menghidupkan peristiwa di Asyura, artinya kita menghidupkan lagi sebuah epik sejarah perjuangan sekelompok manusia suci dalam mempertahankan kebenaran melawan kubu kezaliman, kubu keangkara murkaan, kubu kebatilan, dan ini yang harus dihidupkan. Kita tidak hanya menangisi peristiwa Asyura hanya dari sisi kesedihan saja. Peristiwa Asyura adalah sebuah peristiwa yang sangat menyayat hati. Siapapun orang kalau melihat sejarah atau kisah tentang peristiwa yang terjadi di Karbala tahun 61 Hijriah dalam sebuah dongeng, dalam sebuah novel misalnya, dengan mengubah semua nama dan semua baik nama tempat maupun nama tokoh, lalu kemudian menyajikannya dalam sebuah buku cerita atau buku dongeng, semua yang membaca pasti akan merasa sedih membaca peristiwa yang seperti ini. Ini kalau dilihat dari sisi kesedihan, apakah kesedihan ini hanya berhenti pada masalah tangisan saja, ataukah ada lanjutan daripada masalah tersebut? Orang yang mempermasalahkan dan menyoal kenapa orang-orang pengikut Ahlul Bait menghidupkan peristiwa Asyura hanya melihatnya sebagai sebuah peristiwa sejarah dan selesai. Padahal apa yang terjadi di Karbala lebih hanya dari sekedar peristiwa sejarah. Apa yang terjadi di Karbala adalah suara kebenaran. Suara kebenaran yang saat itu berada dari sisi kekuatan materi, berada pada titik yang sangat kecil. Sementara kubu kebatilan berada pada titik yang sangat besar, sangat kuat. Lalu kemudian kekuatan itu digunakan untuk menghabisi secara fisik kubu kebenaran. Akan tetapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka boleh saja bermakar, mereka boleh saja melakukan tipu daya, tapi Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembuat tipu daya. Allah tidak mengizinkan kebenaran yang secara fisik dihabisi kalah dari sisi hakikatnya. Justru kebenaran yang dibawa oleh Imam Husain dengan darahnya Imam Husain, dengan air matanya Zainab, justru kebenaran ini semakin subur, semakin besar. Dan kita menyaksikannya. Kalau kita mau melihat bahwa apa yang terjadi di Karbala ternyata tidak pernah terputus hanya di Karbala. Peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi setelah itu dan sampai sekarang masih tetap mewakili dua kubu itu. Saya mungkin akan berbicara hanya sekedar di dalam tubuh kelompok muslimin, kelompok yang secara zahir mengimani nubuwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat peristiwa sejarah sebelum peristiwa Karbala, pernah dulu terjadi peristiwa-peristiwa yang menunjukkan pergumulan antara hak dan batil. Dulu ketika Amirul Mukminin Ali alaihissalam, beliau menyuarakan kebenaran, menyuarakan hak, minimalnya pada saat beliau menjadi khalifah. Beliau berhadapan dengan seorang yang bernama Muawiyah dengan segala gegap gempita kebesaran militernya, berlimpahnya harta yang dimilikinya untuk melawan Amirul Mukminin yang saat itu masih menjadi khalifah atas kaum muslimin. Kubu Muawiyah menggunakan segala macam cara untuk bisa menghabisi Amirul Mukminin. Secara militer dilakukan dengan mengerahkan 100.000 orang, kurang lebih berdasarkan beberapa riwayat, ada yang menyebutkan di bawah 100.000, ada yang mengatakan di atas 100.000. Pasukan dibawa untuk melawan Imam Ali bin Abi Thalib. Secara militer hampir kalah, mereka menggunakan khud'ah, menggunakan tipu muslihat. Lalu kemudian setelah masa Amirul Mukminin, di masa Imam Hasan al-Mujtaba, mereka menggunakan tipu daya, menggunakan kecurangan. Imam Hasan alaihissalam dipisahkan dari komandan-komandan pasukannya, dari orang-orang yang bersama dengan beliau dengan cara menebar isu, menebar rumor, memberikan iming-iming harta, dan berbagai macam cara busuk dan licik yang dilakukan oleh kubu Muawiyah. Sampai akhirnya pasukannya berada di sekitar Imam Hasan porak-poranda, dan Imam Hasan terpaksa harus menandatangani perjanjian damai dengan Muawiyah. Perjanjian damai dibuat, setelah dibuat perjanjian damai itu, perjanjian tersebut dirobek-robek oleh Muawiyah. Kubu yang ini adalah kubu yang tidak mengindahkan kesetiaan.
kubu yang tidak mengindahkan norma-norma mulia, kubu yang berbicara sesuatu, menjanjikan sesuatu tapi mengingkarinya, kubu yang gemar untuk membunuh. Berapa banyak orang-orang baik dan suci yang dibunuh oleh kubu ini. Muawiyah pernah membunuh Amr bin Al-Hamaq, seorang sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi. Hujur bin Adi juga dibunuh oleh Muawiyah. Bahkan pembunuhan terhadap Imam Hasan al-Mujtaba alaihi salam yang dilakukan oleh Ja'dah, istri Imam Hasan, adalah berkat tipu muslihat yang dibuat oleh Muawiyah. Sehingga Ja'dah meracuni Imam Hasan al-Mujtaba. Dan ketika di zaman Imam Husain alaihi salam, peristiwanya juga terulang lagi dalam bentuk yang lain. Ancaman, teror, rumor, berita bohong, kalau zaman sekarang disebut dengan hoax, ancaman, bahkan pembunuhan juga dilakukan oleh kubu ini. Contohnya cukup banyak. Bagaimana Hani bin Urwah dibunuh dengan berita bohong. Penyebaran berita bohong melalui tangan satu orang. Kemudian Hani bin Urwah yang saat itu akan dibela oleh keluarga besarnya, ternyata dibunuh sendirian di Darul Imarah Ubaidillah bin Ziyad. Kubu itu juga tidak pernah mengindahkan tentang perjanjian. Perjanjian yang seharusnya kaum muslimin akan memilih khalifah di tangan mereka sendiri, bukan melalui dikte dari penguasa saat itu, yaitu Muawiyah kepada putranya. Ternyata diingkari. Kubu ini juga gemar membunuh. Puncanya adalah peristiwa yang terjadi di Karbala, dan yang dibunuh adalah cucu tercinta Imam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Husain alaihissalam. Kubu ini juga tidak mengindahkan peri kemanusiaan. Anak kecil yang masih berusia 6 bulan juga tidak lepas dari keangkaran murkaan mereka. Wanita-wanita yang seharusnya dilindungi dalam agama Islam sangat ditekankan untuk melindungi kaum perempuan. Ketika Rasulullah mengirimkan pasukan, atau bahkan Imam Ali bin Abi Thalib mengirimkan pasukan, dan ini juga diakui dalam semua mazhab Islam. Ketika terjadi peperangan, orang sipil tidak boleh dihukum dalam peperangan itu. Tidak boleh untuk menodai kehormatan kaum wanita, tidak boleh memukul, tidak boleh menyandra wanita yang tidak ikut apa-apa dalam peperangan tersebut. Ini diabaikan oleh mereka. Perampasan yang dilakukan, tidak adanya rasa perikemanusiaan pada diri mereka. Ini ada pada kubu tersebut. Sementara di kubu lawannya, yang ada adalah kesetiaan, yang ada adalah penghormatan, yang ada adalah nilai-nilai agung, nilai-nilai kesucian. Imam Ali bin Abi Thalib saat berhadapan dengan orang-orang yang melakukan kelicikan dan tahu ini adalah kelicikan, beliau membongkar semuanya. Tapi beliau tidak diikuti. Imam Hasan al-Mujtaba membongkar praktek busuk yang dilakukan oleh Muawiyah. Dengan demikian mengenalkan kepada umat apa yang sebenarnya. Kubu yang ini adalah kubu kesetiaan. Imam Hasan al-Mujtaba ketika sudah menandatangani perjanjian damai dengan Muawiyah, tidak ada satupun poin yang tersebut dan tertera dalam perjanjian itu yang dilanggar oleh Imam Hasan. Sementara Muawiyah melanggar hampir semua poin kesepakatan yang ada. Jadi kubu ini ada sampai tiba di zaman Imam Husain alaihissalam. Saat orang-orang yang ditekan oleh Bani Umayyah melalui tangan Ubaidillah bin Ziyad, yang asalnya mereka menyatakan sumpah setia kepada Imam Husain, gara-gara penekanan itu, gara-gara tekanan yang dilakukan, intimidasi dan teror, mereka berbalik karena ketakutan atas ancaman-ancaman yang ada. Kubu Imam Husain menyajikan sesuatu yang indah. Bagaimana seorang Muslim bin Aqil yang bisa membunuh Ubaidillah bin Ziyad saat dia berkunjung ke rumah Hani bin Urwah. Ternyata Muslim tidak membunuh Ubaidillah bin Ziyad sebab harga diri dan kemuliaan seorang pengikut Imam Husain alaihissalam akan tercoreng jika dia melakukan pembunuhan dengan cara menjebak Ubaidillah bin Ziyad lalu membunuhnya di rumah Hani bin Urwah. Kesetiaan yang tiada tara ada di kubu ini. Bagaimana Abul Fadl Abbas ketika ditawari untuk mendapatkan keselamatan oleh Shimir bin Dzil Jaushan, Abul Fadl dan adik-adik kandungnya ditawari keselamatan, ditawari suaka dengan syarat cuma satu, tinggalkan Al-Husain.
Abul Fadl Abbas tidak mau mengatakan, tidak mau untuk meninggalkan Imam Hussein dan mendapatkan keselamatan dari Shimir bin Al-Jawshan. Dia rela untuk mati bersama dengan Imam Hussein, terbunuh dan meneguk cawan syahadah dengan cara yang paling tragis. Sudah siap untuk menanggungnya. Kesetiaan ada seperti itu. Kesetiaan yang ditunjukkan oleh seorang seperti Muslim bin Aus saja di detik-detik terakhir ketika beliau sudah jatuh di medan tempur. Beliau menunjuk kepada Imam Hussein dan mengatakan kepada Habib bin Madahir, aku berpesan jangan tinggalkan ini. Jangan tinggalkan putra Fatimah. Kesetiaan yang ada. Kesetiaan yang diajarkan oleh para pelaku peristiwa Asyura dari kubu Imam Hussein. Jadi sebenarnya peristiwa yang terjadi di Karbala tidak selayaknya dipandang hanya sebagai sebuah peristiwa sejarah dan selesai. Memiliki muatan yang besar peristiwa Karbala ini, memiliki muatan yang sangat besar, pelajaran-pelajaran yang agung. Setidaknya dari satu sisi, bahwa ada pergumulan antara hak dan batil. Disinilah kita dituntut untuk menentukan sikap, apakah kita akan bersama dengan hak, ataukah kita akan bersama dengan yang batil. Jadi tidak ada cara yang lain. Kalau tidak bersama hak, kita bersama batil. Kalau tidak bersama batil, kita bersama hak. Mungkin akan ada orang yang mengatakan begini, emang tidak bisa kalau kita tidak bersama hak dan tidak bersama batil. Netral. Dengan batil kita tidak ada masalah, dengan hak juga tidak ada masalah. Saya teringat beberapa waktu yang lalu ketika kira-kira tahun 2001 ketika terjadi peristiwa runtuhnya Menara Kembar di Amerika. Gedung World Trade Center, gedung kembar itu runtuh. Setelah gedung Menara Kembar itu runtuh, Presiden Amerika saat itu, yaitu George Walker Bush, mengatakan bahwa kita akan melakukan perang melawan teroris. Siapa yang tidak bersama kami berarti bersama dengan teroris. Ini yang dikatakan oleh Bush. Kalau tidak bersama kami berarti bersama dengan teroris. Saya teringat pada saat itu Sayyidul Qaid Al-Imam Khamenei mengomentari kata-kata George Bush dengan mengatakan, logika yang mana yang mengatakan bahwasanya kalau tidak bersama dengan Amerika berarti bersama teroris? Bukankah kita bisa mengambil sikap tidak bersama Amerika dan tidak bersama teroris? Ini yang dikatakan oleh beliau. Nah, apakah permasalahan antara hak dan batil sama seperti yang dikatakan oleh George Bush? Bahwa kalau tidak bersama dengan Amerika berarti bersama dengan teroris, dan ini keliru di mata Sayyidul Qaid, Imam Khamenei. Artinya, kalau kita kembalikan kepada masalah hak, kalau tidak bersama dengan hak, bisa juga tidak bersama dengan batil. Tidak ke sana dan tidak kemari. Bukankah bisa? Ini yang perlu untuk dicermati. Bahwa permasalahan bersama dengan hak dan batil berbeda dengan bersama Amerika atau tidak bersama Amerika dan bersama terorisme. Beda permasalahannya. Perbedaannya ada di mana? Kalau boleh saya ingin memberikan sebuah penalaran, sebuah pendekatan. Bahwa di dalam ilmu mantik itu ada sebuah pembahasan mengenai ketika orang akan melakukan pembagian. Pembagian itu ada beberapa caranya. Salah satu cara dalam pembagian itu adalah cara yang disebut dengan cara yang logis. Cara pembagian yang logis itu hanya punya dua kaki. Kalau tidak ini, yaitu. Contoh, bahwa manusia itu kalau tidak berbangsa Indonesia, maka dia berarti non-bangsa Indonesia. Ini adalah pembagian yang logis. Karena tidak ada manusia yang bukan berwarganegaraan Indonesia, yang bukan pula non-Indonesia. Itu tidak ada, tidak mungkin. Atau kita katakan bahwasanya warna baju itu putih atau bukan putih. Ini tidak ada kemungkinan ketiga. Ini namanya pembagian yang logis. Selalu ada dua sisi. Jadi baju itu warna baju, kalau tidak berwarna putih, berarti warnanya bukan putih. Mau warna apa saja, pasti dia bukan putih.
Kalau kita sudah memahami pembagian yang logis semacam ini, tentunya kalau ada orang yang membagi, manusia itu terbagi menjadi misalnya 10 kelompok. Satu berkulit putih, misalnya pakaian baju ya, kalau manusia terlalu sulit nanti. Misalnya baju itu ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna merah, lalu kita sebutkan 10 warna. Orang mungkin akan mengatakan, loh kemungkinan ada warna yang ke-11 atau warna yang ke-12, berarti pembagian ini tidak mencakup semuanya. Pembagian logis pasti mencakup semuanya, dan pasti hanya punya 2 sisi. Ini pembagian yang logis. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh George W. Bush setelah peristiwa 11 September tahun 2001, maka di sini problemnya adalah Bush tidak membagi dengan pembagian yang logis. Dia mengatakan kalau tidak bersama dengan Amerika, berarti bersama dengan teroris. Permasalahannya adalah bukankah Amerika juga teroris? Itu yang pertama. Yang kedua, bukankah ada yang tidak bersama dengan Amerika dan tidak pula bersama dengan teroris? Misal, bangsa Palestina adalah bangsa yang tidak bersama dengan Amerika dan tidak pula bersama dengan teroris. Orang-orang bangsa Iran misalnya tidak bersama dengan Amerika, berseteru dengan Amerika, tapi juga mereka tidak mau bersama dengan teroris. Bukankah bisa? Jadi pembagian yang dilakukan oleh George W. Bush adalah bukan pembagian yang logis. Sehingga ketika Sayyidul Qaid Al-Imam Khomeini mengatakan sangat mungkin kami tidak mengikuti Anda dan tidak pula mengikuti teroris. Ada kelompok yang lain, bahkan kelompoknya bisa dibagi menjadi 100 kelompok yang tidak bersama dengan Amerika dan tidak bersama dengan teroris, tidak bersama dengan Iran, tidak bersama dengan Palestina, tidak bersama dengan siapa-siapa, dia sendiri. Mungkin. Karena ini pembagiannya bukan pembagian yang logis. Nah, bagaimana dengan masalah hak dan batil? Kebenaran dan kebatilan. Yang namanya kebenaran apa sih? Yang namanya kebenaran adalah sesuatu yang cocok dengan realitas. Itu namanya kebenaran. Kalau saya katakan bahwasanya baju yang saya kenakan berwarna hitam, dan memang saya mengenakan pakaian hitam, berarti kata-kata saya adalah kata-kata yang benar. Karena sesuai dengan kenyataan. Kalau saya katakan bahwasanya ini bulan Muharram, dan memang sekarang bulan Muharram, berarti kata-kata saya benar. Tapi kalau sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran itu, misalnya bulan Muharram saya katakan ini adalah bulan Safar, tentunya tidak sesuai dengan kenyataan dan realitas. Maka itu kata-kata saya kata-kata yang tidak benar. Dalam tanda kutip batil. Misalnya begini, kita tahu bahwasanya di dunia ini ada banyak agama. Setidaknya istilahnya, kita tidak akan memperdebatkan masalah istilah agama ya. Setidaknya ada beberapa agama di dunia ini. Ada banyak agama. Anggap saja kita bicara tentang masalah agama Kristen. Agama Kristen itu adalah satu agama yang mengajak kita untuk beriman kepada Tuhan. Mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Untuk berkasih sayang dengan sesama. Untuk berbagi kepada sesama. Untuk memaafkan. Dan hal-hal lain yang baik yang diajarkan oleh agama Kristen. Tetapi apakah kita bisa mengatakan bahwa agama Kristen sebagai seorang Muslim, kita tidak berbicara masalah hal yang bersifat toleransi beragama dan yang lainnya. Kita bicara masalah kebenaran agama atau ketidakbenaran agama. Kita yakini bahwasanya dalam agama Kristen banyak hal-hal positif, banyak hal-hal yang benar, yang hak, yang realitas. Tetapi ada beberapa hal yang tidak realitas. Setidaknya ketika mereka mengatakan Trinitas, bahwa Tuhan itu adalah Allah, Tuhan itu Maha Esa, tetapi dalam 3 oknum. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Rohul Kudus. Menurut kita itu tidak sah, itu tidak sesuai dengan realitas. Tuhan hanya satu. Makanya kita mengatakan agama Kristen sebagai agama yang batil. Sesuatu yang tidak cocok dengan realitasnya berarti dia adalah batil. Walaupun ketidakcocokan itu adalah sedikit. Ketika tidak cocok sedikit berarti tidak cocok dengan realitas yang sebenarnya. Nah, misal kalau sholat zuhur 4 rakaat ditambah sedikit boleh apakah tidak? Tidak, karena itu sudah masuk ke batil, tidak sesuai dengan realitas yang diajarkan. Tidak sah, batal sholat kita. Nah, kalau seandainya kita sudah memahami ini, kita lihat masalah hak dan batil. Apa sih sebenarnya hak dan apa sih sebenarnya batil?
Hak adalah sesuatu yang sama, sesuai dengan realitas. Ketika sama dengan realitas, realitas apa yang kita pertanyakan? Dipertanyakan realitas apa? Sehingga kita bisa mengukur dan membandingkan sudah sesuai atau belum. Realitas yang kita katakan adalah realitas kebenaran yang diajarkan oleh Allah. Karena memang kebenaran itu berasalnya dari Allah. Kebenaran turun dari Allah. Dan segala hal yang diturunkan dari Allah adalah supaya tujuan dari penciptaan ini berjalan dengan benar. Allah mengajarkan kepada kita untuk bersikap adil supaya tercipta hal-hal yang membuat kehidupan semakin membaik, semakin baik. Tujuan penciptaan manusia dan makhluk di bumi ini bisa terwujud. Salah satunya dengan cara kita berbuat baik kepada sama kita. Semua yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama yang diturunkan oleh Allah kepada sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada kita, keseluruhannya itu satu paket. Satu paket yang sesuai dengan tujuan penciptaan. Makanya segala sesuatu yang sesuai dengan itu berarti hak. Yang tidak sesuai dengan itu adalah batil. Jika kita sudah tahu bahwasanya hak seperti itu, ketidakcocokan walaupun sekian persen dari hak, maka dia masuk dalam kelompok batil. Tentunya ada gradasi, ada tingkatan-tingkatan dalam kebatilan. Adalah kebatilan yang murni kebatilan, tidak ada kebaikan sama sekali, tidak ada kebenaran sama sekali di dalamnya. Ada kebatilan yang tercampur dengan hak di dalamnya. Ini juga ada yang semacam itu. Jadi ketika kita bicara tentang kebatilan, jangan dianggap bahwa kebatilan yang kita katakan batil itu seluruhnya dari A sampai Z-nya batil. Masih ada hal-hal yang mungkin sesuai dengan realitas dan kebenaran. Sebagai contoh yang tadi saya katakan bahwa agama Kristen di mata kita Muslim adalah agama yang batil. Tetapi tidak semua ajaran Kristen itu batil. Ada ajaran-ajaran yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan realitas yang Allah turunkan kepada umat manusia. Disinilah ketika kita berhadapan dengan masalah hak dan batil, tidak ada lagi jalan ketiga. Kalau kita tidak mau berpihak kepada hak, mau tidak mau kita pasti akan berpihak kepada batil. Jadi kalau kita tidak mau bersama dengan batil, kita harus mengikuti dan berpihak kepada hak. Ini paling tidak dalam sikap. Memang sikap itu akan mempengaruhi tindakan dan perilaku kita. Terkadang ada orang yang dalam keberpihakannya kepada hak, dia memiliki tingkatan kesiapan dan siap untuk melakukan aksi yang tingkat tinggi. Ada yang kesiapannya di bawah itu, sampai kepada tingkatan yang paling rendah. Tapi setidaknya keberpihakan itu ada. Mungkin ada orang yang berpihak kepada kebenaran, tetapi hatinya dipenuhi oleh rasa takut. Sehingga ketika kebenaran menuntut untuk dibela secara fisik, yang mungkin ancamannya adalah kehilangan nyawa, kehilangan kehidupan. Mungkin orang karena rasa takutnya dia tidak maju. Dia tidak maju untuk ke medan perang. Memang orang yang semacam ini ketika dituntut untuk maju ke medan perang tapi tidak maju, itu akan dikecam. Tetapi keberpihakan dia tetap terjaga. Yang paling penting di tahap awal adalah bagaimana kita berpihak dalam pergumulan antara hak dan batil. Selanjutnya adalah kita mesti belajar dari apa-apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, yang sejarahnya bisa kita baca, atau mungkin juga belajar dari nasihat-nasihat Rasulullah, juga ayat-ayat suci Al-Quran yang mendorong keberanian kita untuk melakukan aksi yang paling maksimal dalam membela kebenaran. Itu adalah tahapan-tahapan berikutnya. Apa yang terjadi di bulan Muharram ketika para pengikut Ahlul Bait alaihimussalam berkumpul memperingati Asyura, memperingati syahadah Imam Husain, adalah untuk menunjukkan keberpihakan kepada kebenaran. Kita sama sekali anti kepada Yazid. Kita tidak mau bersama dengan kubu itu. Kita bersama kubu Imam Husain alaihissalam. Mungkin keimanan kita pada saat ini masih rendah. Karena apa? Karena mungkin kita masih sering melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang yang kita pihaki, yaitu Imam Husain. Mungkin perbuatan kita masih bercampur antara maksiat dan taat, antara pahala dan dosa. Diharapkan dengan menghadiri majlis-majlis semacam ini, keberpihakan kita kepada hak semakin tinggi.
Loyalitas kita dan kesetiaan kita dengan mengambil pelajaran dari para syuhada Karbala semakin tinggi kepada agama kita, kepada ajaran Allah, kepada Rasul, kepada Ahlul Bait, kepada Imam Husain, kepada Sahibul Asri wal Zaman, itu akan mendorong kita menjadi orang yang lebih baik. Amalan kita menjadi baik, pikiran kita menjadi baik, akidah kita semakin kuat, kesalehan kita semakin meningkat, keterjauhan kita dari dosa juga semakin bisa dilihat, bisa semakin menjadi orang yang soleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dan mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kesempatan kita untuk bisa menghadiri majlis-majlis duka Abu Abdillah Al-Husain, jangan pernah Allah ambil kenikmatan ini dari kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, keluarga kita, dan keturunan kita sampai hari kiamat sebagai orang-orang yang selalu bersama dengan hak, dengan kebenaran, bersama dengan Rasulullah dan Ahlul Baitnya, sampai nanti kedatangan Maulana Sahibul Asri wal Zaman, ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائي عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت فبكي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.